Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Carlos Luis Fernando dari kelas TI 235. Adanya saya di sini, saya ingin mempresentasikan tentang basis data yang terkait materi berikut ada di slide-slide saya. Kita akan mulai dari yang pertama. Ya, yang pertama itu ada apa itu DBMS? DBMS adalah Database Management System atau DBMS adalah software yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengambil database. Software ini menyediakan antarmuka yang memungkinkan user membaca, membuat, menghapus, dan memperbaharui data. Lalu yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang redundansi data. Jadi redundansi data adalah redundansi data yaitu kondisi yang dibuat dalam database atau teknologi penyimpanan data di mana bagian data yang sama diadakan di dua tempat terpisah. Ini dapat berarti dua bidang yang berbeda dalam satu database atau dua tempat berbeda di beberapa lingkungan atau platform perangkat lunak. Setiap kali data diulang, pada dasarnya itu merupakan redundansi data. Redundansi data dapat terjadi secara tidak sengaja, tetapi juga dilakukan dengan sengaja untuk tujuan cadangan dan pemulihan. Lalu yang ketiga ada entitas. Entitas dalam database adalah benda, orang, atau tempat, unit, objek atau hal lainnya yang menyebarkan data dan tersebut akan disimpan ke dalam pangkal data. Setiap entitas terdiri dari beberapa atribut. Contoh entitas karyawan, maka memiliki atribut nama, underscore karyawan, alamat, dan ID. Keempat, ada composite key. Composite key adalah teknik pemodelan data yang digunakan dalam desain basis data untuk membuat pengenal unit untuk sebuah tabel dengan menggabungkan beberapa kolom bersama-sama berbeda dengan primary key sederhana yang terdiri dari satu kolom. Composite key terdiri dari dua atau lebih kolom. Yang kelima ada index key. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang cara kerja index key dengan membuat pointer atau penanda yang tertanam pada baris atau baris dari kolom yang dipilih. Dengan kata lain, saat menjalankan operasi query, database tidak perlu membaca seluruh tabel tersebut, namun hanya perlu mencari pointer yang sudah ditanam tersebut. Lalu yang kedua ada tekniknya. Teknik dari index key sendiri memerlukan dua poin penting, yaitu kunci indeks dan juga indeks penunjuk. Indeks key sendiri merupakan kolom pada tabel yang kita referensikan sebagai indeks. Sedangkan indeks pointer merupakan referensi lokasi sel data di dalam tabel. Lalu di sini ada arsitektur basis data. Nah, contoh-contohnya yang pertama adalah ada arsitektur terpusat atau centralized database. Yang kedua ada arsitektur distribusi atau distributed database. Yang ketiga ada client server arsitektur. Yang keempat ada peer-to-peer database. Yang kelima ada cloud database. Yang keenam ada NoSQL database. Yang terakhir ada yang ketujuh NoSQL database. Lalu di sini ada poin-poin penting. Yang pertama ada level eksternal atau external level. Artinya adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Lalu yang kedua ada level konseptual atau conceptual level yang artinya pada level ini menjelaskan tentang data yang disimpan dalam database dan hubungan-hubungan antara data tersebut. Lalu yang ketiga ada level internal atau internal level yang artinya menggambarkan bagaimana data sebenarnya disimpan dalam basis data. Lalu saya akan menjelaskan basis data hierarki dan basis data jaringan. Apa bedanya basis data hierarki dan basis data jaringan? Yang pertama adalah data hierarki adalah menggunakan struktur tree atau pohon hierarki untuk menyimpan data. Setiap entitas diwakili sebagai simpul atau node dalam tree dengan hubungan hierarkis antara simpul-simpul tersebut. Biasanya dengan satu simpul di atas dan banyak simpul di bawah. Dan di sini ada data jaringan. Ya, data jaringan sendiri adalah model data jaringan merupakan model yang sebenarnya merupakan perbaikan dari model hierarki. Adapun perbaikan yang dilakukan adalah dengan penambahan row table ketika hendak melakukan share terhadap child table. Selain itu, di sini child table akan memiliki banyak opsi untuk root table. Artinya, ketika ia hendak memperoleh akses menuju child table, maka tidak perlu lagi untuk mengakses root table sebelumnya. Lalu di sini ada apa perbedaan relational database dengan entity relationship? Yang pertama, relational database artinya relasional.
Penyajian data yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau analisis data ini dapat diakses langsung tanpa harus menyusun ulang menjadi tabel baru dalam database. Yang kedua, entity relationship itu menggunakan model konseptual yang terdiri dari entitas. Objek atau konsep dalam dunia nyata, atribut sifat dari entitas, dan hubungan atau keterkaitan antara entitas. Nah, di sini ada perbedaan SQL dan NoSQL. SQL sendiri sini artinya pemrograman yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi database relasional. Bahasa ini digunakan untuk berbagai operasi dengan data seperti mengambil, memasukkan, mengupdate, dan menghapus data dari database. Lalu NoSQL sendiri artinya istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai sistem manajemen basis data yang berbeda dari model relasional tradisional yang diwakili oleh SQL. NoSQL berdiri untuk Not Only SQL, yang menekankan pendekatannya yang menyediakan mekanisme penyimpanan dan pengambilan data yang lebih fleksibel dan seringkali lebih cocok untuk jenis data dan beban kerja tertentu yang mungkin tidak dikelola secara efisien oleh database relasional. Lalu di sini saya menggambarkan contoh basis data NoSQL. Contoh gambarnya seperti ini yang MongoDB, gambar MongoDB dengan relasionalnya. Dan di sini ada ada lagi contoh-contoh basis data NoSQL yaitu ada MongoDB, Redis, Cassandra atau HBase. Ya sekian, terima kasih dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya ini penjelasan dari saya. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.